Halo, kembali lagi bersama Arga dari Creative Trader. Di sini dalam video kali ini saya akan membahas mengenai 5 saham paling fenomenal di tahun 2020. Jadi, kita tahu tahun 2020 adalah tahun yang sangat fenomenal buat bursa saham di mana hubungan saham dengan ekonomi sudah diputus, ada jutaan investor baru masuk di seluruh dunia memasukkan uangnya ke bursa saham yang membuat harga saham dengan dengan nikmat bisa digoreng-goreng, membuat banyak opportunity profit dan juga tentunya ada banyak saham fenomenal. Dalam video kali ini saya akan membahas 5 saham yang paling fenomenal dari berbagai kategori. Kami ada memilih saham yang saham kesayangan investor asing, ada juga saham kesayangan investor retail, ada juga saham anti corona, saham yang terlihat nggak ngefek sama sekali pergerakan sahamnya di masa corona. Ada saham ajaib juga yang nanti tentunya Anda akan tahu, dan juga saham yang paling kejam, saham yang turun lebih dari 90% di tahun 2020 ini, dan menjebak banyak investor retail di dalamnya. Goal kita tentunya supaya dari video ini kita bisa belajar hal-hal istimewa apa yang terjadi di market. Mungkin ada pembelajaran yang bisa Anda pakai di tahun 2021 untuk mendapat saham istimewa tersebut atau menghindarinya di tahun 2021 kalau memang sahamnya istimewa dalam hal yang negatif seperti itu. Oke, saham pertama yang akan saya bahas adalah saham kesayangan asing. Si kesayangan asing adalah saham BBRI. Saham ini kalau dari awal tahun 2020 sampai hari ini tanggal 28 Desember 2020, saham ini ada di peringkat kedua, saham yang dengan transaksi terbesar peringkat kedua di IHSG di bawah BBRI. Namun saham ini bagi kalangan investor retail, terutama para newbie atau yang baru masuk, saham ini jauh lebih populer dari saham peringkat pertama BBCA, tentu karena harganya yang lebih terjangkau. Saat ini hanya 4 ribuan, jadi lebih banyak investor retail yang masuk, dan tentu karena semua orang tahu BBRI itu perusahaan apa, bahkan ini perusahaan yang labanya paling besar selama 10 tahun terakhir sampai 2019 lalu di BEI. Jadi ini perusahaan yang istimewa, jadi ini membuat saham ini jadi saham favorit investor newbie. Jadi biasanya newbie kalau bingung dia beli BBRI. Bingung beli saham apa, pas baru beli BBRI, baru setelahnya pindah ke saham-saham busuk yang harganya terbang lebih cepat, seperti itu. Setelah itu saham ini juga yang membuat saham ini istimewa dan layak masuk kategori saham paling fenomenal di tahun 2020 adalah saham yang paling banyak memberikan keuntungan buat investor asing di tahun 2020. Jadi kita tahu investor asing bisa dibilang panen di Indonesia, memanfaatkan banyaknya dana masuk dari investor lokal ke bursa kita, dan panen asing paling besar itu terjadi di BBRI sepanjang tahun 2020. Kalau kita lihat sejarah BBRI sepanjang 2020, jadi dari Februari, Maret, saham ini asingnya terus jualan, jadi otomatis harga sahamnya dihancurkan terus sampai 2100-an. Kita lihat di sini, ini indikator foreign flow-nya menandakan asing terus jualan, dia terus turun. Dan tanggal 19 Mei secara tiba-tiba asing memutuskan untuk mulai menggoreng lagi saham ini. Jadi mereka masuk lagi, otomatis harga sahamnya naik lagi. 19 Mei 2020 dikerek naik dari 2200-an sampai 3300-an. Terus ketika harganya di atas, ketika investor lokal mulai pulih lagi kepercayaannya, investor lokal mulai membeli lagi saham-saham dari investor asing, dan investor asingnya jualan, profit taking. Kita lihat investor asing beli dari harga bawah, jual di harga atas. Ini investor asingnya jualan. Tapi setelah jualan, investor asingnya baik di sini, dia nggak menghancurkan saham BBRI seperti ini lagi, malah dinaikkan lagi. Investor asing beli lagi dari sini, kita lihat indikator foreign flow-nya mulai naik lagi, yang menandakan investor asingnya belanja lagi. Harga naik dari 2.900-an sampai 3.800-an, baru setelah itu asing jualan lagi.
Asing profit taking sampai sini, harganya pun turun dari sini sampai sini. Dan di bulan Oktober lalu investor asing kembali berbaik hati membalas kebaikan lokal yang tentunya membeli di harga atas, beli di sini di sini asing menaikkan lagi sampai ke 4.400, investor asing belanja, otomatis harga BBRI naik. Udah itu di atas, di bulan Desember ini investor asing mulai memanen lagi hasil kerja kerasnya dan mulai jualan lagi di harga atas. Kita lihat lokal-lokal jualan ke asing di sini. Dan asing jualan ke lokal di sini, lokal jual ke asing di sini, asing jual lokal ke sini, lokal jual asing ke sini, asing jual ke lokal di sini, seperti itu berbolak-balik, jadi saling berbalas kebaikan. Kalau istilah yang sering kami sebut di Telegram kami, investor asing beli di bawah, jual ke investor lokal di atas, investor lokalnya udah jadi uangnya bisa di tangan investor asing lagi, bisa dipakai ngegoreng lagi BBRI, jual lagi ke lokal, goreng lagi, jual lagi ke lokal. Nah gitu. Jadi asing selalu berhasil membeli di harga bawah dan menjual di harga atas. Cuma berapa keuntungan investor asing dalam periode goreng-menggoreng dari 19 Mei sampai hari ini 28 Desember 2020 ini? Kalau kita hitung, kita tahu kalau kita lihat lotnya dia beli, jual, beli, jual, beli, jual, terlihat jumlahnya belum sampai terjual semua. Jadi barang yang dibeli asing di titik ini sampai sini, sekarang masih di titik sini. Jadi belum terjual semua barang yang dibeli asing dan secara total masih tersisa 8,5 juta lot saham BBRI yang dibeli asing dari periode ini sampai periode ini. Kayak gitu 8,5 juta lot, dan kalau dihitung average pembelian asing dalam periode ini sampai ini, average pembelian asingnya di 3.418 per lembar saham. Jadi asing belum bisa dibilang profit sepenuhnya profit dalam berupa cash karena 8,5 juta lotnya belum dijual barang yang dia beli di sini, tapi harga average-nya 3.418. Biar kita dapat bayangan seberapa besar laba yang didapat investor asing dalam aksi goreng-goreng BBRI ini, kalau investor asing di tahun depan atau ke depannya berhasil menjual semua di harga penutupan hari ini di 4.250, kalau investor asing bisa jualan di 4.250, artinya lokal-lokal kita beli dari asing lagi, membalas kebaikan asing lagi di harga 4.250, dengan mengetahui mereka beli di 3.418 sebanyak 8,5 juta lot, maka profit yang akan didapat investor asing menjual semua sahamnya di harga 4.250 adalah sebanyak 69,7 triliun rupiah. Jadi tentunya ini masih di atas kertas ya. Investor asing masih butuh kebaikan investor lokal untuk akhir tahun ini dan awal tahun depan untuk membeli di harga 4.250 supaya mereka bisa dapat 6,9 triliun dari investor lokal. Jadi ini saham bisa dibilang saham ini layak masuk kategori saham paling fenomenal di tahun 2020, di mana investor asing bisa untung dari bulan April sampai sekarang kurang lebih 69 triliun. Jadi ini bukti bahwa investor lokal kita kuat, kaya, dan bisa bahkan berpotensi memberikan investor asing keuntungan sebesar 69,7 triliun. Karena kalau investor lokalnya lemah tentunya ya uang siapa yang mau dibawa investor asing ke depannya. Tentunya itu sesuatu yang sesuatu yang layak kita syukuri, karena investor asing juga baik ternyata setelah dia profit taking dia naikin lagi. Tentu nggak ada jaminan kebaikan itu berlangsung seterusnya, bisa at one point ya mereka pilih hancurin lagi, jual lagi seperti itu. Itu sebabnya ya kita bisa terus ikutin pergerakan investor asing di tahun 2021 nanti supaya kita jadi bagian lebih masuk ke kubu investor asing daripada investor lokal. Saham kedua, saham paling fenomenal adalah si kembar KF dan Inaf. Sebenarnya ini dua saham, tapi bagi Anda yang trading di tahun 2020 tentunya tahu ya dua saham ini nggak penting disebut dua karena saham ini dibandari oleh bandar yang sama dan punya kepentingan yang sama. Itu yang membuat harga sahamnya juga bisa dibilang identical. Kalau kita lihat, ini grafik dari Februari 2020 sampai akhir tahun 2020, kita lihat grafiknya sama. Harganya turun, digoreng naik.
turun, digoreng naik. Udah digoreng naik, diturunin, terus diterbangin beberapa hari auto reject, terus dia di auto rejectin, terus dibanting. Atau rejectin atas terus dibanting kayak gitu. Terus dia sideways selama beberapa bulan, terus terbangin naik, terus ketika vaksin Sinovac sampai di Bandung, bandarnya memutusin yuk terbangin lagi, diterbanginlah saham Inaf dan KF. Saya nggak tahu ini Inaf KF atau mana. Diterbanginlah kedua saham ini, auto reject beberapa kali, terbang, terus naik ke atas, dibanting, terus dipilih diterbangin lagi, dibanting lagi, terbangin lagi, dibanting lagi, kayak gitu. Gerak naik di sini, dijatuhin. Terus di bulan November lalu diputuskan untuk diterbangin lagi sahamnya, terus dibanting lagi, terbangin lagi, banting lagi, gitu. Jadi ini bisa dibilang si kembar ajaib. Ini juga tentunya masuk saham fenomenal di tahun 2020, karena di sini kita belajar bahwa ternyata perusahaan itu nggak penting. Apapun perusahaannya, saya pun nggak tahu mana Inaf, mana KF, dan nggak satu dari kita pun peduli mana Inaf, mana KF, karena kita kan bukan mau beli perusahaannya. Dimana kalau Inaf atau kalau kita beli Inaf kan kita kalau mau datang ke perusahaannya kita tahu alamatnya. Kalau beli KF kita tahu alamatnya, cuman kan kita sama sekali nggak pengen untuk ngedatengin perusahaannya atau bisnisnya apa atau apa. Kita simply pengen berharap sahamnya terus digoreng bandar, harga sahamnya terus naik. Jadi Inaf atau KF yang mana tentunya nggak penting, karena profit yang didapat pun akan cenderung sama. Jadi saham ini sangat fenomenal, bergerak sama hampir setiap harinya. Kita lihat di sini, diterbangin, dibanting, terbangin, banting, dan bandar kedua saham ini juga, atau yang sering biasa kami sebut ibu kos, juga punya kebiasaan kejam, di mana habis atau reject atas, sahamnya tiba-tiba dibuat ARB beberapa hari. Jadi benar-benar pemegang saham Inaf dan KF sepanjang 2020 benar-benar nggak punya bayangan besok bakal arah ARB atau diem, karena benar-benar murni kebebasan bandarnya untuk mengatur pergerakan harga saham ini. Jadi ini juga saham fenomenal, karena tentunya banyak dari kita termasuk saya untung besar karena kehebatan bandar ini, si kembar KF dan Inaf ini, dan harga sahamnya pun naik dari 500-an sampai sempat di 5 ribuan sebelum dihancurin lagi ke 4 ribuan di akhir tahun ini. Jadi saham yang sangat fenomenal, yang layak masuk kategori saham fenomenal. Tentunya harapan kita di tahun 2021 nanti pun saham ini bakal bisa terus digoreng. Kita nggak tahu sampai mana bandar mau menggoreng saham ini kayak gitu. Tapi ya ini bukti bahwa ya ternyata apa perusahaannya nggak penting, karena naiknya samaan kayak gitu. Secara fundamental saham ini memang menyedihkan, tapi ya kita nggak perlu ikut sedih karena kita juga nggak berharap dividen. Tahun 2019, tahun 2020 di masa COVID, di masa pandemik, di mana harusnya industri obat, farmasi itu menulang keuntungan, Kimia Farma yang bisnisnya apotek mencatatkan penurunan profit, dan Indofarma mencatatkan kerugian di tahun 2020 ini. Jadi dua-duanya kinerjanya menyedihkan. Tapi ya sudahlah gitu, buat apa kinerja, toh perusahaannya nggak penting, yang penting harga sahamnya digoreng, seperti itu. Jadi secara valuasi juga pernya di akhir tahun ini diestimasi 472 kali. Jadi ini saham, jadi artinya apa, kalau setiap profitnya dikasih ke Anda, kalau Anda beli di harga di harga sekarang, itu butuh 472 tahun untuk balik modal di saham ini, dengan asumsi profitnya sama tiap tahun kayak gitu, 37 miliar kayak gitu. Jadi ini saham yang sangat fenomenal. Di sini kita belajar kepentingan bandar itu melebihi segalanya. Apa sahamnya, mana Inaf, mana KF, itu sudah nggak penting, untung atau rugi nggak penting, selama bandar mau menaikkan, harganya naik, karena seperti kita ketahui bandar mah bebas. Seperti itu. Hal lain juga, selama digoreng-gorengnya saham Inaf dan KF oleh bandar, oleh ibu kos, saham ini banyak dikait-kaitkan sama vaksin lah awalnya, karena keduanya ini dijadikan anak dari Bio Farma. Ketika vaksin sampai di Bio Farma, katanya Inaf dan KF akan diuntungkan.
Tapi setelah itu pun harga sahamnya bisa ARB, ARA dan lain-lain. Akhirnya sekarang sadar bahwa nggak ada sama sekali hubungan. Bahkan ketika Pak Jokowi mengumumkan kalau vaksin kedepannya akan gratis dan bisa dibilang KF dan Indofarma kemungkinan akan nasibnya akan mirip dengan perusahaan-perusahaan yang kena program rumah sakit yang kena program BPJS dan dirugikan. Tapi meskipun ada berita yang begitu negatif buat Indofarma dan KF yang katanya akan kebagian distribusi, cuman puji Tuhannya bandarnya memang nggak mempedulikan sama sekali urusan vaksin dan meskipun ada itu bulan Desember masih terus digoreng-goreng harga sahamnya. Jadi ini saham fenomenal. Si kembar KF dan INAF ini kita anggap satu saham karena satu bandar, satu tujuan. Ini masuk dalam saham kedua yang masuk kategori saham paling fenomenal di tahun 2020. Seperti itu. Lanjutnya adalah saham anti corona. Ini mungkin ini adalah saham BAT. Saham BAT itu saham ini kita lihat dia IPO bulan April dan sejak IPO dia terus digoreng-goreng, dikerek naik dari IPO-nya 103 sampai harganya sampai ke Rp600. Kayak gitu harga sahamnya terus digoreng-goreng, dinaikkan. Dan kita lihat di sini kita lihat saham BAT sama sekali tidak dipengaruhi oleh gejolak naik turun harga, COVID, pandemi, krisis-krisis lainnya sama sekali tidak dipedulikan oleh bandarnya. Harga sahamnya terus dinaikkan. Jadi ini saham yang terus bergerak naik dengan rapi sepanjang tahun 2020. Harganya naik dari 103 sampai 600. Mungkin banyak dari Anda yang belum tahu, jarang mendengar saham ini. Cuman jangan salah, saham ini bukan saham abal-abal. Maksudnya ya secara saham dia bukan saham abal-abal karena saham ini masuk ke dalam 30 besar saham yang paling banyak ditransaksikan di tahun 2020. Total transaksi saham ini di tahun 2020 dari awal tahun sampai tanggal 28 Desember 2020 ini masuk peringkat 30 besar. Saham ini transaksinya lebih besar dari SMGR, Waskita, Kalbe Farma, KF, dan Cepin sekalipun. Saham-saham yang kita kenal transaksinya kalah dengan saham BAT. Kita lihat transaksinya rapi, terus sangat besar dengan rata-rata transaksi di atas 60 miliar per hari. Jadi ini saham yang luar biasa, tapi tentunya transaksinya adalah hanya berbagi antar bandar aja. Retail tidak diharapkan masuk ke saham ini ditransaksi karena ini hanya oper-operan saham antar bandar aja, tapi transaksinya berhasil mengalahkan SMGR, Waskita, Kalbe Farma, KF, dan Cepin. Jadi ini juga saham yang layak masuk sebagai saham paling fenomenal di tahun 2020. Ada banyak pembelajaran, kalau Anda ngerti dari saham ini, ada banyak pembelajaran yang bisa diambil dari saham yang transaksinya sangat jumbo setiap harinya, seperti sisir gini dan harganya terus bergerak naik. Seperti itu. Terus apa? Apakah rahasia kesuksesan saham BAT? Kenapa dia bisa begitu kuat, begitu anti corona, sama sekali nggak terdampak naik turunnya IHSG, benar-benar murni dinaikkan terus sama bandarnya. Nah, kunci suksesnya apa? Ada beberapa ini. Kalau kita lihat market cap saham ini udah sampai 3 triliun rupiah. Di harga 600, market cap-nya 3 triliun. 3 triliun mungkin nggak besar, tapi net profit perusahaan ini hanya 1 miliar rupiah sampai kuartal 3 2021. Nilai sahamnya udah naik 5 kali lipat dari nilai IPO-nya di 103, sekarang 600 gitu. Jadi ini saham yang luar biasa. Walaupun net profitnya cuma 1,1 M. Saya kenal banyak trader yang tahun 2020 ini aja untungnya lebih dari 1,1 M. Beliau BAT ini
cuman dapat untung 1,1 M sampai 3 kuartal pertama. Jadi kalau market cap 3 triliun, net profit 1,1 M berarti butuh 3.000 tahun untuk balik modal. Kalau Anda membeli semua perusahaan ini seharga 3 triliun berarti butuh 3.000 tahun. Jadi ini saham yang luar biasa. Terus kunci suksesnya apa? Tentunya ini kita masuk ranah komentator saham. Jadi ada banyak hal yang bisa menyebabkan mungkin ada banyak alasan yang bisa menjelaskan kenapa saham BAT itu transaksinya begitu besar, sampai 30 besar di BEI mengalahkan SMGR, Waskita, bahkan KF dan Cepin sekalipun bisa dikalahkan dengan saham ini walaupun profitnya cuma 1,1 miliar. Menurut saya yang membuat saham ini anti corona adalah dari tingkat efisiensinya. Efisiensi perusahaan ini jadi return yang dihasilkan perusahaan ini sangat luar biasa. Efisiensinya kenapa efisien? Karena kalau dilihat dari prospektusnya yang dirilis ketika di IPO bulan April, pegawai perusahaan ini ternyata hanya 6 orang saja. Pegawainya hanya 6 orang saja, jadi sangat efisien. Bayangkan pegawai 6 orang, nilai perusahaannya sampai 3 triliun rupiah. Berarti ini kurang lebih 1 orang bisa menghasilkan 500 miliar dari nilai perusahaan. Saya rasa kalau dibandingkan Google, Amazon atau Tesla sekalipun perusahaan ini jumlah market cap banding jumlah pegawainya nggak ada apa-apanya. Saham BAT ini bisa dibilang saham yang sangat-sangat istimewa karena hanya dengan 6 pegawai saja dia bisa dapat nilai perusahaannya sampai naik 5 kali lipat sejak IPO di tahun 2020 dan market capnya sampai 3 triliun rupiah. Jadi hanya dengan kinerja 6 pegawai ini, mungkin 6 pegawai ini fokusnya cuma buat laporan keuangan saja gitu, biar setiap laporan keuangan mereka bisa keluar kayak gitu. Saya masuk websitenya, ada fotonya di sini, ada foto menarik. Jadi ada orang-orangnya di sini, ada orangnya, cuma ada yang cukup mencurigakan karena di sini ada 7 orang sementara di prospektusnya katanya pegawainya cuma 6 orang, tapi di sini ada 7 ya. Saya nggak mau seuzon. Mungkin di sini ada krunya aja, kru yang cetak video, karena pada akhirnya ada 8 orang sama yang moto di ruangan ini kayak gitu. Jadi tentunya ini saham mungkin ada pegawai baru juga, ini mungkin yang paling muda ini bisa jadi pegawai baru di perusahaan ini, tapi ini perusahaan yang sangat luar biasa. Harga sahamnya dinaikkan dan tentunya ini sudah cocok di masa bursa saham 2.0 di mana perusahaan itu sudah nggak penting lagi. Yang penting adalah komitmen bandarnya dalam terus menaikkan harga sahamnya meskipun ekonomi hancur, pandemik dan lain-lain, atau meskipun pegawainya cuma 6 orang saja, selama bandar terus berkomitmen menaikkan harga sahamnya bisa terus naik seperti itu. Karena jumlah pegawai, kenaikan harga, transaksi yang besar, menurut kami saham BAT itu juga layak menjadi saham paling fenomenal di tahun 2020. Oke, 2 lagi. Saham paling fenomenal lainnya di tahun 2020 kami kasih nama si Raja Tega NV. Saham ini turun 95% di tahun 2020, dari tahun 900-an dihancurin sampai akhirnya ditutup di gocap. Saham ini sukses di pom-pom para influencer. Kalau Anda yang sering gabung forum-forum saham, grup-grup saham, Anda tentunya tahu saham NV itu banyak dipom-pom supaya para newbie, para investor-investor di grup saham masuk membeli saham NV. Seperti itu. Kenapa investor retail diminta masuk? Karena ada yang pengen keluar. Tentunya sejelas itu. Jadi karena ada yang pengen jualan, wajar kalau pemegang sahamnya menarik influencer untuk mempromosikan sahamnya, dan di situ berhasil dijual sampai akhirnya digocapkan. Di bulan Oktober kemarin saham ini resmi digocapkan oleh bandarnya. Kayak gitu. Saham ini juga bukan hanya turun dari 900, tapi di tahun 2019 lalu saham ini pernah di harga 3.000. Kita lihat harga sahamnya sejak IPO diterbangkan sampai 3.000, terus akhirnya digocapkan. Jadi ini bisa dibilang saham Raja Tega, karena saya yakin ada banyak banget investor retail jadi korban
bandar yang kurang berperasaan di saham ini, kayak gitu. Secara fundamental, ya kalau kita lihat newsnya, perusahaan ini di rootnya sempat undur diri keluar, mungkin mau udahan sih ngurus perusahaannya, sahamnya sendiri sudah disuspend sekarang, dan revenue-nya di 3 bulan pertama tahun 2020 cuma 2,6 miliar saja. Jadi revenue-nya sangat kecil ya, setara Indomaret satu harus jauh lebih besar lah. Omset Indomaret sebulan lah ya mungkin ya. Sebulan atau 2 minggu itulah omset dari NV sepanjang tahun 2020. Di rootnya sendiri sudah mundur, sepertinya saham ini udah mau udahan. Kayak gitu, dan yang bisa mendukung juga kenapa saham ini mau udahan, selain disuspend adalah kalau kita lihat orang-orang kunci di saham ini sudah berhasil menjual sahamnya. Ini contohnya di tanggal 22 April 2020 ada salah satu pemegang saham kuncinya Bapak Rafli bin Ridwan, itu dia punya 26,3% saham NV, sekarang udah tinggal 5% di tanggal 17 Juli. Jadi sudah didistribusikan ke orang-orang lain. Juga ada Pak Jonathan Tam Kuan Nian punya 37,2% di tanggal 10 Agustus. Tanggal 23 September sebelum sahamnya disuspend, digocapkan, dia tinggal punya 7%. Jadi ini bukti bahwa saham ini sudah dibagikan lah ke para investor retail, ke publik dengan berbagai metode, pom-pom di forum-forum saham, pergerakan harga saham yang atraktif, naik turun kayak gitu, naik turun di bulan Juli, September, ketika beliau pemegang saham kunci pengen jualan sahamnya, kita lihat pemegang kuncinya ini jualan saham NV. Kita nggak tahu kedepannya apakah perusahaan ini masih mau dilanjutkan atau mau dibiarkan saja udahan perusahaannya. Cuma doa kita tentunya perusahaan ini bisa lanjut bekerja. Saya nggak tahu ini perusahaan bisa untung atau enggak. Cuma ya lanjut bekerja, dan kalau nggak bisa untung ya kita berharap harga sahamnya bisa digoreng-goreng lagi. Kalau bisa sampai ke 3.000 lagi seperti tahun 2019 lalu. Seperti itu. Jadi karena saham yang begitu tega seperti NV ini, saya masuk memilih juga saham ini sebagai saham paling fenomenal di tahun 2020. Kita belajar ada banyak banget saham fenomenal. Terakhir, saham fenomenal adalah saham kesayangan retail, saham BRIS. Beberapa hari yang lalu kami buat polling di Instagram kami, menanyakan saham mana yang kasih kamu paling banyak cuan di tahun ini, dan saham yang paling banyak masuk ditulis di situ adalah saham BRIS. Jadi ini juga tentunya layak masuk saham paling fenomenal di tahun 2020 karena harga sahamnya yang naik banyak, dan puji Tuhan banyak investor retail berhasil untung di saham ini. Walaupun tentunya untungnya di tektok nggak sampai sebesar kenaikan harga sahamnya. Saham BRIS sendiri kalau dibanding awal tahun 2020 naik sebesar 587%, dan kenaikannya banyak dihubung-hubungkan dengan merger saham syariah. Kita tahu BRIS akan di-merger sama Mandiri Syariah, Mandiri Syariah dan BNI Syariah ya, akan di-merger nantinya. Cuman kita belum tahu bakal seperti apa, karena BRIS sendiri walaupun di-merger kayaknya sih akan dibagi juga kepemilikannya. Jadi ya tetap aja sih sebenarnya, cuma ganti nama doang. Tapi puji Tuhan karena ganti nama, harga sahamnya bisa digoreng secara luar biasa. Walaupun kalau nggak salah harga wajar dinilai harga wajar sahamnya di 700-an kalau nggak salah, tapi ya puji Tuhan harga sahamnya bisa digoreng sampai 2.000-an seperti sekarang. Nah, yang menarik juga, Bandar BRIS juga ikut menggoreng saham Agro yang sama-sama anak Bank BRI, tapi nggak ikut di merger. Agro juga jadi salah satu saham dengan kenaikan terbaik di tahun 2020. Jadi walaupun nggak ikut di merger, mungkin dia pengen ikut di merger, tapi saya nggak terlalu optimis Agro bisa di merger karena Agro bukan bank syariah. Tapi ya digorengnya sama, naiknya mirip-mirip dengan saham BRIS. Seperti itu. Jadi itulah saham-saham paling fenomenal di tahun 2020. Tentunya ini pembelajaran besar buat kita di tahun 2020. Kita lihat saham-saham fenomenal diisi dengan saham-saham aneh, saham-saham merugi, saham-saham yang cuman pegawainya cuma 6 orang. Tapi puji Tuhan bandarnya punya komitmen yang baik untuk menerbangkan harga sahamnya, meskipun ya perusahaannya
Ya seadanya lah kayak gitu. Cuman ya karena perusahaan mungkin udah nggak penting lagi di era stock market 2.0. Dan tentunya ini pembelajaran buat kita di tahun 2021 nanti. Harapan kita kondisi market bisa sebaik ini terus. Ya itu harapan walaupun belum tentu terjadi. Cuma selama masa pandemik ini kondisinya harapan kita tentunya program Yuk Goreng Saham itu bisa terus berjaya di bursa saham kita. Sehingga kita para investor retail juga berhasil bisa memanfaatkan aksi goreng-menggoreng saham ini untuk keuntungan buat kita. Oke, itu saja untuk itulah 5 saham paling fenomenal di tahun 2020. Kalau Anda tertarik memberikan komentar, punya pertanyaan, atau Anda merasa ada saham yang nggak pas dimasukkan di 5 saham paling fenomenal, Anda punya ide yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau Anda suka video ini, dan dislike aja kalau nggak suka. Selamat tahun baru buat saudara-saudara, rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu. Thank you.